Itokormit? Itokotomin. Itokortomin. Itotokori, Itiko. Pernahkah Anda membayangkan hidup di tempat yang begitu terpencil hingga dunia luar terasa seperti cerita dongeng? Bayangkan sebuah desa kecil yang dikelilingi es tebal sepanjang tahun, dengan akses yang sangat terbatas ke dunia luar. Itulah Itokotormit, salah satu desa paling terpencil dan terisolasi di dunia yang ada di Greenland. Dan hari ini kita akan mengupas kehidupan luar biasa di sana. Itokotormit adalah sebuah desa kecil di pantai timur Greenland yang dihuni oleh sekitar hanya 450 orang. Tempat ini tidak hanya terpencil, tapi juga benar-benar terisolasi oleh alam liar yang keras. Di sekeliling desa terdapat lapisan es tebal yang hampir tidak pernah mencair, bahkan di musim panas sekalipun. Keindahan tempat ini tak terbantahkan, tetapi kehidupan di sini bukan untuk orang yang mudah menyerah. Kehidupan di Itokotormit sangat bergantung pada berburu dan memancing. Penduduk desa telah mewarisi keterampilan tradisional dari nenek moyang mereka untuk bertahan hidup di lingkungan yang begitu ekstrim. Mereka berburu hewan seperti anjing laut dan beruang kutub, serta memancing di perairan yang dingin. Tanpa pasokan dari dunia luar, penduduk Itokotormit harus memastikan mereka memiliki cukup persediaan untuk bertahan sepanjang tahun. Sejarah Itokotormit dimulai pada tahun 1925, ketika desa ini didirikan oleh pemukim dari bagian barat Greenland. Mereka didorong oleh pemerintah Denmark untuk menetap di wilayah ini, guna memperkuat klaim atas wilayah timur Greenland yang jarang dihuni. Itokotormit, nama desa ini sendiri, berarti tempat dengan banyak rumah besar, dalam bahasa Greenland. Meskipun ironi ini terasa karena rumah-rumah di sini sebenarnya kecil dan sederhana. Akses menuju Itokotormit juga merupakan tantangan tersendiri. Untuk mencapai Itokotormit dari Nuuk, ibu kota Greenland, memerlukan perjalanan yang panjang karena tidak ada jalur langsung. Bayangkan saja, langkah pertama yang perlu dilakukan menuju Itokotormit dari ibu kota Nuuk harus melakukan penerbangan lintas negara, yakni menuju Reykjavik, Islandia. Dari Reykjavik kembali ke Greenland, tepatnya di bandara kecil Nerlerit Inat yang berjarak 40 km. Penerbangan ini menggunakan pesawat kecil, sehingga jadwalnya sangat bergantung pada cuaca. Dari sinilah perjalanan langsung baru bisa dilanjutkan menuju Itokotormit. Dari Nerlerit Inat, perjalanan dilanjutkan dengan helikopter atau kapal. Helikopter adalah opsi yang lebih umum, terutama saat perairan di sekitar desa membeku selama musim dingin. Kapal lebih sering digunakan pada musim panas ketika es sebagian mencair. Akses ini mencerminkan betapa terisolasinya Itokotormit, menjadikannya salah satu tempat paling terpencil yang bisa dijangkau di dunia. Tapi inilah yang membuat desa ini semakin menantang. Kapal pasokan hanya datang beberapa kali dalam setahun. Bayangkan, semua kebutuhan hidup, mulai dari makanan hingga bahan bakar, harus direncanakan dengan sangat hati-hati. Jika ada yang terlupakan, tidak ada kesempatan kedua hingga kapal berikutnya datang. Maka dari itu, harga kebutuhan dasar di sini seperti pasta gigi sangatlah mahal. Inilah salah satu alasan mengapa masyarakat di sini sangat mandiri dan saling bergantung. Dalam aspek sosial, penduduk Itokotormit dikenal memiliki ikatan komunitas yang sangat erat. Dengan jumlah penduduk yang kecil, semua orang saling mengenal. Sistem pemerintahan lokal mengacu pada dewan desa yang bertugas mengelola kebutuhan masyarakat dan berkomunikasi dengan pemerintah Greenland. Meskipun desa ini terpencil, mereka memiliki fasilitas dasar seperti sekolah, gereja, dan toko kecil yang menjual kebutuhan sehari-hari. Secara ekonomi, tidak ada sumber daya alam berharga di sini, seperti tambang dan yang lain. Bahkan, penduduk tidak dapat menanam sayuran atau buah-buahan di tanah ini. Pekerjaan utama penduduk desa Itokotormit adalah berburu dan memancing, yang menjadi tulang punggung ekonomi mereka. Mereka berburu hewan seperti anjing laut, paus kecil, dan juga beruang kutub, yang merupakan sumber makanan dan barang dagangan. Selain itu, mereka juga memancing di perairan dingin di sekitar desa, terutama untuk ikan Arktik. Sebagian penduduk juga terlibat dalam pariwisata skala kecil, terutama sebagai pemandu bagi wisatawan yang ingin menjelajahi keindahan alam desa, termasuk melihat aurora borealis dan menjelajahi fjord es. Meskipun bukan aktivitas utama, pariwisata memberikan tambahan pendapatan yang berarti bagi desa. Selain tantangan, ada juga keindahan luar biasa yang ditawarkan Itokotormit. Salah satunya adalah aurora borealis atau cahaya utara yang terlihat sangat menakjubkan di sini.
Dengan polusi cahaya yang hampir tidak ada, langit malam Itokotormit seperti kanvas hitam yang dipenuhi warna hijau, ungu, dan merah muda yang menari-nari di angkasa. Ini adalah salah satu alasan mengapa para petualang sejati berusaha keras untuk mengunjungi desa ini, meskipun perjalanan ke sini sangatlah sulit. Kondisi alam di Itokotormit sangat keras. Suhu di sini turun hingga minus 25 derajat Celcius di musim dingin, dan angin kencang seringkali menambah kesulitan. Salah satu hal unik yang hanya ditemukan di Itokotormit adalah tradisi berburu di atas es dengan menggunakan kereta anjing. Metode ini telah digunakan selama ratusan tahun dan tetap menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Selain itu, masyarakat di sini memiliki festival tahunan kecil untuk merayakan musim berburu, di mana mereka berkumpul untuk makan bersama dan berbagi cerita. Namun, hidup di Itokotormit bukan tanpa dilema. Banyak anak muda memilih untuk meninggalkan desa ini demi kehidupan yang lebih modern di kota-kota besar Greenland atau bahkan Denmark. Hal ini menimbulkan tantangan bagi desa kecil ini untuk tetap bertahan. Meski begitu, mereka yang tinggal tetap mempertahankan tradisi dan cara hidup mereka dengan penuh kebanggaan. Jadi, apa yang bisa kita pelajari dari Itokotormit? Tempat ini mengajarkan kita tentang ketahanan, kerja keras, dan keindahan hidup sederhana. Di tengah kerasnya alam, penduduk desa ini mampu bertahan dan bahkan menemukan kebahagiaan di hal-hal kecil. Bagi mereka, Itokotormit bukan hanya rumah, tetapi juga simbol dari hubungan manusia dengan alam. Jadi, bagaimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk cerita-cerita menarik lainnya dari seluruh penjuru dunia. Sampai jumpa di video berikutnya.